Bagaimana mungkin orang yang membunuh Yesus justru memperoleh mujizat dan bertobat? Inilah kisah Longinus, serdadu Romawi yang dengan tombaknya menusuk lambung Yesus. Namun darah yang keluar justru menyembuhkan dan menyelamatkannya. Matahari membakar ganas di atas jalanan berdebu Yudea. Debu melayang dalam pusaran lambat saat pasukan Romawi berbaris dalam formasi sempurna. Di barisan paling depan menunggangi kudanya adalah Longinus, komandan mereka, seorang prajurit keras yang namanya mengundang rasa hormat sekaligus ketakutan. Baju zirahnya berkilau di bawah terik matahari dan bulu merah di helmnya menjadi pernyataan sunyi tentang otoritas yang ia bawa. Ia menerima tugas sederhana, menemukan si pengacau yang dikenal sebagai Yesus dari Nazaret dan membawanya ke hadapan gubernur. Longinus, prajurit Romawi, adalah seorang senturion. Tugasnya sederhana, yakni taat pada perintah, jaga ketertiban, dan tindak tegas setiap pemberontakan. Hari itu, Longinus diberi tugas yang tak biasa, menangkap seorang pria bernama Yesus dari Nazaret. Menurut informasi, dia menyesatkan serta menghasut dan mengaku sebagai raja orang Yahudi. "Aku tidak peduli. Bagiku ini hanya tugas biasa seperti tugas yang lain," kata Longinus dalam hatinya. Kabar tentang orang ini telah menyebar seperti api yang melahap hutan. Mujizat, ajaran yang menentang tradisi, bahkan bisik-bisik tentang hasutan pemberontakan. Bagi kekaisaran, Yesus merupakan ancaman potensial, percikan kecil yang bisa menyalakan api pemberontakan besar. Longinus mencemooh semua cerita itu. Sihir, kata-kata ilahi, omong kosong, yang ia pahami hanyalah pedang, disiplin, dan perintah atasan. Sampai tiba hari itu, ketika perintah penangkapan turun, Longinus memimpin sendiri pasukannya. Hari ketika ia melihat Yesus dengan matanya sendiri. Yesus berdiri tak bersenjata di hadapan kerumunan orang. Suaranya tenang namun penuh keteguhan. Longinus mengamati dari tepi kerumunan. Dia berpikir akan bertemu dengan seorang penghasut, seorang pemberontak penuh amarah. Tetapi yang ia lihat justru sesuatu yang mengguncangnya, belas kasih sejati di mata pria itu, kekuatan yang tidak lahir dari kekerasan, melainkan dari kasih. Namun tugas tetaplah tugas. Ia harus menangkap Yesus. Yang membuatnya semakin bingung, Yesus sama sekali tidak melawan. Sepanjang karier militernya, Longinus sudah melihat banyak orang memohon, melawan, bahkan berusaha menyuap demi hidup mereka. Tapi pria ini hanya berbicara sekali dengan suara lembut, "Sahabat, lakukanlah apa yang kau datang untuk lakukan." Kata-kata itu menghantui pikirannya seperti duri yang menusuk dalam diam. Lalu tibalah hari penyaliban. Hari Jumat itu, yang sekarang dikenal sebagai Jumat Agung, dimulai seperti hari biasa bagi Senturion Longinus. Kali ini ia menerima perintah untuk mengawasi eksekusi 3 terhukum di Golgota, Bukit Tengkorak, di pinggiran Yerusalem. Salah satunya adalah Yesus dari Nazaret, yang ia tangkap karena dituduh melakukan penghasutan melawan Roma dan penghujatan terhadap bait suci menurut otoritas Yahudi. Panas yang membakar, cemoohan dari orang banyak, dan kelelahan hari yang panjang. Di kayu salib itu, Yesus tetap tidak menunjukkan kemarahan ataupun pemberontakan. Sebaliknya, dia mengampuni. Bahkan bumi seakan berguncang saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Sejak awal, Longinus menyadari sesuatu yang berbeda pada terhukum ini. Sementara narapidana lain mengutuk dan melawan, Yesus menunjukkan martabat dan ketenangan yang tak terpahami di tengah penderitaan.
Sang centurion tertegun menyaksikan bagaimana Yesus, meski dalam siksaan mengerikan, mengucapkan kata-kata pengampunan bagi algojo-algojonya. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Longinus hanya berdiri terdiam serta terpukau di kaki salib itu dan berkata dalam hati, "Aku menyaksikan dia disalibkan, paku menembus tangan dan kakinya, tubuhnya tergantung di sana antara langit dan bumi." Tapi yang mengejutkanku adalah dia justru berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa yang bisa berkata seperti itu di saat sekarat? Longinus berdiri di bawah salib itu dengan tombak di tangannya. Tugas terakhirnya adalah memastikan Yesus benar-benar mati. Maka tanpa ragu ia menusukkan tombak ke lambung Yesus. Darah dan air keluar. Tradisi suci menyebutkan bahwa beberapa tetes darah dan air itu memercik ke mata Longinus, secara ajaib menyembuhkan penyakit matanya yang semakin parah. Penyembuhan fisik ini menjadi simbol transformasi yang lebih dalam. Mata rohaninya terbuka terhadap kebenaran. Ia yang secara fisik menikam hati Kristus, kini merasakan bagaimana kasih Allah menembus hatinya sendiri, memulai pertobatan radikal. Longinus menyaksikan fenomena luar biasa yang menyertai sengsara Yesus. Langit gelap di siang hari, seolah alam sendiri berkabut atas kematian Sang Pencipta. Catatan Injil menyebutkan bahwa kegelapan meliputi seluruh wilayah hingga jam ke-9. Gerhana yang tak bisa dijelaskan mengisi semua orang di Kalvari dengan ketakjuban, termasuk sang centurion yang berpengalaman di medan perang. Langit gelap, bumi berguncang. Tabir di bait Allah terbelah dua, jantungnya berdetak kencang. Sungguh, orang ini adalah anak Allah, ucap Longinus. Bukan sebagai tentara, tapi sebagai manusia yang baru sadar. Aku telah menyentuh sesuatu yang kudus, lanjutnya dalam hati. Pengakuan iman ini dicatat oleh Injil Matius dan Markus menjadi salah satu momen paling dramatis dan signifikan dalam narasi sengsara Yesus. Seorang pagan, perwakilan kekuasaan penindas, mengakui keilahian Kristus. Seketika Longinus merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Ia telah menyaksikan banyak kematian tetapi tidak pernah seperti ini. Sejak hari itu, Longinus tidak lagi sama seperti biasa. Dalam minggu-minggu berikutnya, Longinus, komandan yang keras dan tangguh itu, dihantui bukan sekadar oleh rasa bersalah, melainkan oleh kenyataan yang tidak bisa ia abaikan. Semakin banyak ia mendengar tentang ajaran Yesus, tentang kebangkitannya, semakin ia mempertanyakan dunia yang selama ini ia percayai. Kekaisaran telah memberinya tujuan, tetapi tidak pernah memberikan kedamaian. Diam-diam, ia mulai mendengarkan para pengikut Kristus. Dengan penuh keberanian, ia mencari bimbingan dalam komunitas Kristen di Yerusalem. Di sana, di bawah bimbingan para rasul, ia menerima katekese tentang ajaran Yesus dan dibaptis. Sepenuhnya bergabung dengan gereja perdana. Transformasi Longinus begitu radikal, sehingga ia tak bisa lagi mengabdi pada kekaisaran. Ia memutuskan meninggalkan pasukan, melepaskan semua hak dan keamanan yang ditawarkan pangkatnya. Tindakan ini praktis berarti hukuman mati. Desersi dihukum berat oleh otoritas Romawi. Darah dan air dari tubuh Yesus yang terpercik di wajah Longinus saat ia menusuk lambung Yesus dan menyembuhkan matanya, kini membasuh jiwanya dalam sakramen baptis, mengubahnya menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Dan suatu malam, di bawah langit yang bertabur bintang, Longinus berlutut bukan sebagai centurion, komandan pasukan Romawi, tetapi sebagai seorang manusia yang akhirnya memahami makna belas kasihan sejati. Dulu, matanya dibutakan oleh tugas dan kebanggaan, tapi melalui darahnya,
dia kembali bisa melihat, tidak hanya secara rohani, tapi benar-benar melihat secara nyata. Sebelum hari itu, aku seperti buta, tapi ketika darahnya mengenai wajahku, penglihatanku dipulihkan. Aku, Longinus, sang prajurit Romawi, tidak hanya melihat kebesarannya, tapi mengenalnya. Dan aku tidak bisa kembali seperti sebelumnya, karena sekali engkau melihat sang kebenaran, kau tidak bisa berpura-pura buta lagi. Demikian yang dikatakan Longinus. Sejak saat itu, Longinus tidak pernah lagi memegang pedang dengan cara yang sama. Di dunia saat ini, banyak dari kita hidup dalam sistem yang mementingkan kekuatan, prestasi, dan dominasi. Namun, kisah ini mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam menaklukkan orang lain, melainkan dalam membiarkan hati kita ditaklukkan oleh kasih Tuhan. Dalam setiap profesi dan kehidupan kita, tantangan terbesar bukanlah mengalahkan sesama, melainkan mengalahkan kesombongan dan membuka diri terhadap kasih karunia Allah. Dalam dunia penuh ketidakpastian ini, pertanyaan yang sama masih relevan. Apakah kita memilih untuk bertahan dengan kekuatan duniawi, atau menyerahkan hidup kita untuk menemukan damai sejati di dalam Kristus?